Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Elva dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan mereview materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Prophetic Leadership. Materi-materinya diantaranya yaitu karakteristik kepemimpinan Rasulullah SAW pada aspek keluarga. Materi yang kedua yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW. Yang materi terakhir yaitu sistem kepemimpinan politik Islam pada zaman Rasulullah SAW. Materi pertama yaitu karakteristik kepemimpinan Rasulullah SAW pada aspek keluarga. Rasulullah sebagai pemimpin keluarga. Rumah tangga ideal bagi Rasulullah SAW adalah rumah tangga yang penghuninya itu berdiri kokoh di atas nilai keimanan, moralitas, dan keutamaan rumah yang diliputi ketenangan, dilimpahkan cinta dan kasih sayang sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21. Yang mana dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Rasulullah SAW sebagai suami. Sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah menjadi duda selama 4 tahun hingga akhirnya menikah dengan Saudah binti Zainab, seorang janda 70 tahun dengan 12 orang anak. Karena pertimbangan dakwah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan wanita-wanita lain yang semuanya janda terkecuali Aisyah radhiyallahu anhu. Istri-istri beliau tersebut diantaranya yaitu Zainab binti Jahsi berusia 45 tahun, Ummu Salamah yang berusia 62 tahun, Ummu Habibah yang berusia 47 tahun, Juwairiyah binti Al-Haris berusia 65 tahun dengan 17 orang anak. Syafiyah binti Huyai 53 tahun dengan 10 orang anak. Maimunah binti Haris berusia 63 tahun. Zainab binti Haris 50 tahun. Hafsah binti Umar 35 tahun. Maria Al-Qibtiyah berusia 25 tahun. Bekas budak yang dimerdekakan. Yang terakhir adalah Aisyah yang pada saat itu masih berumur sekitar 15 tahun atau 19 tahun. Keagungan Rasulullah SAW dari aspek sosial terlihat nyata pada kemampuannya memimpin istri-istri beliau, membuat mereka rela dan menerima. Beliau tidak pernah memukul seorang pun istrinya, walaupun dalam keadaan tertentu hal tersebut diperbolehkan, asal tidak menimbulkan bekas, baik dengan tangan maupun benda lainnya. Bahkan beliau melarangnya sebagaimana sabdanya, bagaimana mungkin salah seorang di antara kalian memukul istri seperti memukuli budaknya, lalu malamnya dia kumuli. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai ayah. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memiliki 2 putra, yaitu Qasim dan Abdullah, serta 4 putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Setelah menjadi Rasul, lahirlah anak laki-laki beliau bernama Ibrahim. Di samping itu, beliau juga memiliki beberapa anak tiri dari istri-istrinya. Sebagai seorang ayah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat penyayang.
Beliau juga adalah cerminan ayah yang penuh kesabaran, tawakal, dan ayah berserah diri kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau ditinggalkan oleh anak-anaknya semasa hidupnya, kecuali Fatimah. Mereka secara bergilir satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya. Terhadap anak-anak tirinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh cemerlang dalam memperlakukan mereka, dan beliau benar-benar menjadi pengganti ayah bagi mereka. Mereka sangat bangga memiliki ayah seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Teladan dari karakteristik kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam aspek keluarga. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga, dan aku adalah yang terbaik kepada keluarga." Hadis ini menegaskan bagaimana perlakuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga dengan penuh cinta kasih dan akhlak terpuji, serta kebijaksanaannya yang menaungi keluarganya. Untuk menjaga agar rumah tangga selalu harmonis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Yang pertama, yaitu menurut beliau seorang suami semestinya bersikap lemah lembut terhadap istri dan anak-anaknya. Tak hanya itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sosok yang sangat penyayang dan ramah kepada anak-anak. Anas bin Malik berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih sayang kepada keluarga selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Materi yang selanjutnya yaitu sistem kepemimpinan Rasulullah dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perekonomian dalam Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu yang menyorot kepada masalah perekonomian dengan didampingi nilai-nilai Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitas agar terdapat rambu-rambu antara halal dan haram. Seperti contohnya larangan transaksi riba, maisir, tadis, dan sebagainya, dengan menekankan aspek-aspek keadilan, efisiensi, kesejahteraan sosial, yang kemudian didukung oleh perangkat seperti zakat, infak, sedekah, dan amal soleh yang lainnya. Dasar hukum ekonomi Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan sebagian kaidah muamalah secara umum saja, walaupun sedikit namun terperinci. Salah satu ayat yang terkait dengan muamalah yaitu terdapat dalam surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang kepadamu." Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang muamalah yaitu tentang riba. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan kedua orang saksinya. Beliau bersabda, "Mereka itu sama." Hadis riwayat Muslim, Bulughul Maram nomor 850. Sistem perekonomian pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terdapat dua istilah yang sering digunakan dalam ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk satu asas, yaitu ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam sistem ekonomi Islam mengakui kepemimpinan pribadi. Pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang bisa
dilakukan oleh orang-orang yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 disebutkan, dan sesuatu yang kamu berikan sebagai tambahan atau riba untuk menambah kekayaan manusia, maka itu tidak bertambah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghilangkan riba itu sendiri, dalam surat ini memberikan solusi dengan cara berzakat, bersedekah dan sejenisnya. Tujuan dalam ekonomi Islam yang pertama yaitu memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia. Yang kedua, nilai Islam bukan hanya untuk umat Islam saja, namun untuk seluruh umat. Yang tujuan yang ketiga yaitu esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna tercapai dalam tujuan agama atau falah. Materi selanjutnya yaitu sistem kepemimpinan politik Islam pada zaman Rasulullah SAW. Politik Islam, Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah, mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah itu sendiri. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Politik dalam Islam mendorong kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Ini bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syakhsiyah untuk mengatur dan melaksanakan undang-undang. Dalil berpolitik dalam Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sosok pemimpin yang mengedepankan kebersamaan, selalu mengusulkan ide-ide win-win solution dalam menyelesaikan masalah, selalu mengedepankan akhlak mulia dalam melaksanakan kepemimpinannya. Hal ini diakui oleh Husain bin Ali sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah pribadi yang menyenangkan, santai dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, lemah lembut dan sopan, tidak keras dan tidak terlalu lunak, tidak pernah mencela, tidak pernah menuntut dan menggerutu, tidak selalu mengedepankan keteladanan atau uswatun hasanah dalam memimpin, memberikan mengulur waktu dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan rasa empati. Rasulullah contoh dalam segala hal. Dalam kepemimpinan, hal ini sangat diperlukan karena sudah menjadi tabiat manusia suka mencontoh orang lain.
Bahkan dalam kisah menggali parit pun untuk perang Khandaq, beliau juga turut serta dalam penggaliannya. Sejarah politik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisi politik sejarah Rasulullah membangun unsur negara ada dua periode. Yang pertama yaitu politik Rasul di Mekah. Sejarah politik yang kedua yaitu Rasulullah di Madinah. Sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau paham betul langkah-langkah dalam membangun negara yang sumber kekuatan politik yaitu tanah, manusia atau masyarakat dan sistem. Yang pertama, tanah dan infrastruktur negara. Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar pembangunan tanah atau infrastruktur. Yang kedua, yaitu membangun kekuatan politik, di mana setiap penduduk kota Madinah harus taat serta tunduk terhadap kesepakatan bersama yang dimuat dalam sebuah undang-undang. Politik Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada peristiwa hijrah, perkembangan Islam Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai suatu fase yang mengukuhkannya menjadi pemimpin yang paripurna dan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan. Di Madinah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai meletakkan dasar-dasar pembentukan masyarakat Islam secara bertahap. Langkah pertama yang beliau laksanakan adalah konsolidasi internal umat Islam dengan cara mempersaudarakan antara orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Menegakkan persaudaraan sesama Muslim dengan tidak memandang suku atau jabatan. Semua orang Arab menjadi sejajar dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mempermaklumkan suatu perjanjian dengan orang Yahudi yang isinya menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas atau kelompok orang yang beragama. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keagamaan negeri itu dari serangan luar. Dalam perjanjian itu, jelas disebutkan bahwa Rasulullah sendiri menjadi kepala pemerintahan Madinah sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum. Otoritas atau kekuasaan dan wewenang mutlak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini dalam ketatanegaraan dewasa ini sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang Madinah. Politik menurut pandangan ulama. Keterlibatan tokoh agama atau ulama dalam politik bukanlah suatu yang salah. Justru merupakan implementasi dari tugas profetik dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Namun, demikian keterlibatan tokoh agama dan ulama dalam politik harus berpegang pada prinsip etika politik dan etika keagamaan yang mengajarkan para tokoh agama atau ulama untuk berpolitik secara benar sesuai dengan tugas profetisnya. Hal ini penting karena mereka bukanlah orang biasa. Mereka adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan memelihara kedamaian, kesatuan, dan kerukunan hidup bermasyarakat. Baik, sekian review materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh pakai gini nggak gue?